Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, baik. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera, salam sehat. Kami dari kelompok 8 kali ini ingin mempresentasikan terkait eh, materi perkembangan fisik dan kognitif masa dewasa dan parubaya. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan dari RPL Psikologi tahun 2022 dengan dan juga kepada Bu Citra Hati Leometa. Terima kasih kesempatannya. Kali ini kami bertiga karena waktu yang cukup mendesak. Nanti Pak Michael akan berikan kesempatan ketika ada sesi tanya jawab melalui grup WA ataupun ketika ini di-share online. Oke, jadi materi kita kali ini tentang perkembangan fisik kognitif masa dewasa dan paruh baya. Izinkan saya di sesi pertama ini membacakan materi presentasi terkait hal ini. Di kelompok 8 ada saya, Yusdila Sutianto, ada Bu Ice, Karlianti, ada Pak Michael Rahael yang sekarang sedang ada kegiatan saat merekam ini, dan ada Pak Ridwan Safari. Baik, kita lanjut. Jadi untuk memulainya, saya akan memulai dengan quotes dari Erik Erikson tentang generation will depends on the ability of every procreating individual to face his children. Jadi generasi itu tergantung dari bagaimana kemampuan orang-orang di sekitarnya untuk menghadapi anak-anak mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih parubaya itu? Ya, parubaya adalah istilah yang sebenarnya diberikan kepada generasi yang sudah menginjak gitu ya, usia kepala 4. Jadi menurut kamus KBBI, parubaya merupakan kelompok yang berusia 40 tahun gitu ya. Jadi udah 40 tahun udah parubaya. Lalu gambaran umumnya kata Carl Jung, usia parubaya sebagai sore dalam kehidupan. Sebuah studi menemukan bahwa hampir setengah dari individu berusia 65 hingga 69 tahun menganggap dirinya mereka setengah baya, menurut National Council of on Aging tahun 2000. Dan studi lain menemukan pola serupa. Setengah dari mereka yang berusia 60 hingga 75 tahun memandang diri mereka sebagai orang yang parubaya. Jadi transisi dari masa kerja ke masa pensiun. Nah, sifat masa dewasa atau parubaya dimulai dari usia 40 hingga 45 tahun dan berlanjut hingga sekitar 60 sampai 65 tahun. Jadi menurut Gilbert Brim tahun 92, masa dewasa pertengahan penuh dengan perubahan, lika-liku, jalan tidak tetap, orang-orang masuk dan keluar dari gagal dan sukses. Jadi banyak sekali nih pandangan-pandangan tentang usia 40 di awal. Ada yang bilang, kalau Jung bilang kedewasaan, di Muslim juga masa kedewasaan, lalu juga ada yang bilang istilah second apa kehidupan kedua gitu. 40 tahun adalah awal masa parubaya. Ini sifat masa dewasa parubaya. Jadi beberapa hal, menurutnya keterampilan fisik, menurunnya keterampilan fisik, meningkatnya tanggung jawab terhadap diri. Jadi suatu periode di mana orang menjadi lebih sadar akan polaritas muda dan tua. Menyusutnya jumlah waktu yang tersisa dalam hidup. Titik ketika individu berupaya mewariskan sesuatu yang berarti kepada generasi berikutnya. Dan saat ketika orang mencapai mempertahankan generasi berikutnya, dan setiap saat ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karir mereka. Masa dewasa parubaya melibatkan penyeimbangan tanggung jawab pekerjaan dan hubungan di tengah perubahan fisik dan psikologis yang terkait dengan penuaan. Nah, ini perubahan fisik yang kedua adalah perubahan fisik pada usia dewasa parubaya, tentang kesehatan, sudah beberapa penyakit gitu ya. Ada penumpukan-penumpukan, stres, pengendalian angka kematian, ada perubahan aktivitas seks. Perubahan fisik pada usia parubaya biasanya terjadi secara bertahap. Perubahan terjadi lebih bertahap, bervariasi mengacu pada beberapa faktor, yaitu gaya hidup dan genetika. Nah, itu selanjutnya adalah Pak Ridwan ya. Nanti Bu Ici Baik, akan memberikan kesimpulan. Boleh. baik, saya lanjutkan terkait dengan perubahan fisik ini. Ada tanda-tanda yang terlihat tanda-tanda yang terlihat pada usia 40 hingga 50-an tahun,
Yaitu yang pertama, kulit keriput atau kendor karena hilangnya lemak dan kolagen pada jaringan di bawahnya. Kemudian yang kedua, titik penuaan, area pigmentasi kecil dan terlokalisasi di kulit, area yang terkena sinar matahari, misalnya tangan dan wajah. Kemudian rambut menjadi lebih tipis dan berubah. Kemudian kuku tangan dan kuku kaki timbul benjolan dan menjadi lebih rapuh dan tebal. Next. Ya, alasan masa dewasa paruh baya ditakuti. Nah, ini apa alasannya ini? Pertama itu bagi perempuan, ya. Yang pertama menurunnya kemampuan produktif. Kedua, menurunnya daya tarik seksual. Yang ketiga itu munculnya rasa cemburu yang berlebihan. Nah, itu terjadi pada perempuan ini, cemburuan nih. Masa kesepian dan diabaikan. Kemudian kalau di bagi laki-laki itu menurunnya kemampuan fisik secara menyeluruh. Next. Terjadinya perubahan tinggi dan berat badan, yaitu menurunnya tinggi badan akibat eh, pengeroposan tulang pada tulang belakang, itu tulang belakang pria, itu kemudian wanita, kemudian menambah berat badan, obesitas, risiko lebih tinggi terkena hipertensi, diabetes, dan gangguan pencernaan. Kegemukan didefinisikan sebagai BMI 25 atau lebih. Jadi hal-hal antisipasi yang dilakukan pada usia dewasa parubaya dalam melambatnya penuaan fisik. Jadi yang pertama, menjalani operasi kosmetik, mewarnai rambut, membeli wig. Kemudian yang kedua itu mendaftar dalam program penurunan berat badan, berpartisipasi dalam program olahraga, dan mengkonsumsi vitamin dosis tinggi untuk anti-aging dan vitalitas adalah hal yang biasa terjadi di usia parubaya. Jadi antisipasinya itu yang ketiga, perkembangan kognitif. Itu tujuan pembelajaran di sini itu mengidentifikasi perubahan kognitif pada masa dewasa. Kemudian pada dewasa pertengahan, maaf, pemrosesan informasi karir, pekerjaan, dan kenyamanan. Tantangan dan perubahan karir, pekerjaan, dan waktu luang di usia dewasa parubaya. Kecerdasan itu kecerdasan cair dan terkritral, ya. Maaf Mas Wisdi, saya baca gagap jadinya. Kecerdasan terkristalisasi, akumulasi informasi dan keterampilan verbal individu, terus meningkat di masa dewasa pertengahan. Kemudian kecerdasan cair, yaitu kemampuan seorang untuk berpikir secara abstrak. Next. Kemudian perkembangan kognitif, yaitu kemampuan utama yang diuji pada masa ini. Yaitu yang pertama kosakata, kemampuan memahami ide diungkapkan dengan kata-kata. Yang kedua memori verbal, yaitu kemampuan untuk menjadikan atau apa ya, dan mengingat satuan bahasa yang bermakna. Yang ketiga itu bilangan. Bilangan ini kemampuan melakukan matematika sederhana, itu seperti perhitungan dan jenisnya. Kemudian 4, orientasi spasial, kemampuan memvisualisasikan dan memutar rangsangan secara mental menjadi 2 dan 3 ruang dimensi. Yang kelima,
penalaran induktif, kemampuan untuk mengenali dan memahami pola. Kemudian yang keenam, kecepatan persepsi, kemampuan membuat secara akurat diskriminasi sederhana dalam rangsangan visual. Oke, mungkin bisa dilanjutkan sama Ibu Ica, mohon maaf. Baik, baik. Next, Mas. Ya, di sini catatannya dalam kemampuan kognitif, ya Bapak Ibu, usia parubaya adalah masa puncak kinerja untuk beberapa aspek kecerdasan yang tadi terkristalisasi dan kecerdasan cair ya. Adanya perbedaan generasi, penurunan memori, kecepatan persepsi, kefasihan kata di usia parubaya juga dikaitkan dengan adanya gangguan kognitif di masa dewasa akhir. Stabilitas kognitif terjadi di sini terjadi perubahan selama masa dewasa parubaya. Jadi stabilitas kognitifnya terdapat perubahan. Kemudian next, Mas. Dalam kemampuan kognitif juga penting untuk dicatat bahwa adanya faktor neurobiologis yang menurun seperti yang pertama volume otak regional, kemudian ketebalan kortikalnya berubah, kepadatan sinaptik, aspek mielinisasi dan fungsi neurotransmitter, kemudian aliran darah di korteks cerebral, kemudian juga terjadi perubahan neurobiologis yang menurun pada akumulasi kekusutan pada neuron. Silakan next. Nah, di sini kemampuan dalam proses informasi pada usia parubaya. Yang pertama, kecepatan pengolahan informasi. Tentunya di sini terjadi penurunan ya. Yang menyebabkan penurunan itu yang tadi disebutkan, yang pertama kognitif, dalam mempertahankan tujuan, kemudian beralih tugas, dan melestarikan internal representasi. Kemudian terjadi penurunan juga pada neuroanatomi dan neurokimia. Ya, next, Mas. Kemudian di sini kemampuan dalam proses informasi, terjadi perubahan pemrosesan informasi. Yang kedua yaitu perubahan memori. Memori verbal memuncak, kemudian lebih banyak waktu untuk mempelajari informasi baru, perubahan dalam memori kerja. Memori kerja atau meja kerja mental, di mana individu memanipulasi dan mengumpulkan informasi ketika membuat keputusan dalam memecahkan masalah dan juga memahami bahasa tertulis dan lisan. Ya, tidak di sini tidak ada strategi memori yang efektif ya untuk perubahan memori ini. Jadi masing-masing selalu mengikuti bagaimana yang biasanya mereka lakukan yang kira-kira lebih tepat untuk mereka. Baik, next. Yang ketiga, keahlian, yaitu melibatkan kepemilikan yang ekstensif dan sangat terorganisir. Pengetahuan, yang keempat, pengetahuan dan pemahaman domain tertentu. Strateginya di sini mengandalkan akumulasi pengalaman, kemudian memproses info secara otomatis, menganalisis secara efektif. Yang ketiga, memiliki strategi dan jalan pintas yang lebih baik. Yang keempat, lebih kreatif dan fleksibel. Dan yang kelima, keterampilan pemecahan masalah praktis. Yang pemecahan masalah sehari-hari ini bisa juga dikaitkan dengan pengalaman ya, yang sudah cukup banyak. Next, Mas. Ya, silakan next. Belum Mas keluar ya? Tifli bisa menjawab membaca kesimpulannya. Baik, Oh, oh, baik, bahaya selama perkembangan usia parubaya masih bisa didengar ya? masih masih. Masih. Yang pertama bahaya personal, bahaya sosial, bahaya perkawinan, bahaya pekerjaan. Bahaya personal ya idealisasi anak muda, stimulus status, bahaya sosial, kemudian bahaya perkawinan seperti kebosanan, oposisi terhadap perkawinan anak, penyesuaian seksual, merawat orang tua usia lanjut dan hilangnya pasangan. Kemudian ada bahaya perkawinan pada usia parubaya adalah kawin lagi. Bahaya pekerjaan sendiri yang pertama adalah kegagalan dalam mencapai cita-cita. Bisa jadi di sini timbulnya frustasi-frustasi ya, kemudian mandirinya kreativitas, kemudian adanya kebosanan dalam pekerjaan, adanya keagungan, kemudian adanya perasaan yang terperangkap. Boleh next. Keluar belum? Belum. Oh, Belum, oh, silakan. lama juga ya. Um,
Nggak, Ya, lagi. Dua slide lagi. Lagi. Ini sih yang ini ya, slide-nya Empat teman-teman slide bisa lagi. lewatkan. Boleh kita lewatkan saja yang ini ya. Eh, lanjut saja Mas, boleh. Nanti Dalam kesimpulan berarti. ya, dalam Islam Cohen, kemajuan di bidang kesehatan dan semakin banyaknya orang hidup hingga usia lanjut memicu munculnya pemikiran tentang usia parubaya. Yang jelas saat ini orang-orang butuhkan lebih banyak untuk bertumbuh dan lebih lama untuk mati dibandingkan abad-abad yang lalu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang lebih muda sekarang meskipun usianya sudah parubaya. Silakan dilanjutkan, Mas. Oh, dilanjutkan baca atau slide? Silakan. Oh, Next. oke. Kesimpulan Mas Isti. Oke. Next. Oke, jadi kesimpulan dan Kesimpulan. saran, bagi banyak orang masa dewasa pertengahan adalah masa menurunnya keterampilan fisik dan meningkatnya tanggung jawab. Suatu periode di mana orang menjadi lebih sadar akan polaritas muda tua dan menyusut jumlah waktu yang tersisa dalam hidup. Suatu titik ketika individu berupaya mewariskan sesuatu yang berarti kepada generasi berikutnya. Dan saat ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karir mereka. Masa dewasa parubaya melibatkan penyeimbangan tanggung jawab dan pekerjaan dan hubungannya dengan perubahan fisik dan psikologis yang terkait dengan penuaan yang perlu dihadapi dengan bijaksana. Penerimaan siklus yang alami sebagai sebuah kodrat. Jadi intinya adalah harus sama-sama menyiapkan diri masa-masa ini. Itu, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau sanggahan atau input masukan silakan, dari kelompok kami sangat terbuka terhadap hal itu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga materi yang kami sampaikan dan sederhana ini lebih bermanfaat. Mungkin itu Pak Ridwan dan Bu Ica ada Baik, tambahan? terima kasih banyak atas waktu hari ini. Oh itu aja. Terima kasih. Terima kasihnya ke mahasiswa atau ke kita. Mas, kita Itu kita stop mahasiswa, dulu ke ya, Ibu Mas. dosen terutama. Mohon penilaian Ibu dosen. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasihnya kirain mau nambahin. Baik, terima kasih.